Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Radio Horor. Di cerita ke-6 kita akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Hantu Wergol. Namun sebelum masuk ke cerita, jangan lupa untuk kalian yang mendengarkan channel ini ketik like, comment, and subscribe. Oke, langsung saja ke cerita. Zaman saya masih kecil, saya selalu diwanti-wanti agar tidak pernah lewat sebuah jalan yang disebut kebun bambu. Tempatnya yang sangat luas dan tentu saja dipenuhi oleh pohon bambu yang sangat lebat. Ketika petang, kebun bambu sangatlah gelap, mencekam dan mengerikan. Lokasi kebun bambu sendiri bisa dikatakan hanya berjarak beberapa meter dari pemakaman kampung. Disinilah biasanya seringkali terdengar bahwa ada makhluk lain yang senantiasa menjaga tempat ini. Warga kampung memanggil namanya dengan hantu Wergol. Konon, bila melewati kebun bambu, seringkali terdengar suara krek-krek-krek, layaknya suara bambu yang bergesekan ditiup angin. Maka disarankan untuk segera lari dari tempat itu, karena suara itu adalah suara pertanda bahwa tidak jauh dari sana ada hantu Wergol yang sudah mengamati. Menurut mereka yang pernah melihat atau bersinggungan dengan makhluk ini, wujudnya menyerupai binatang. Tingginya sama dengan tinggi ayam kampung, kecil namun ia berdiri layaknya manusia. Memiliki kepala dan wajah menyerupai monyet dengan bulu hitam yang lebat. Kakinya bersirip layaknya bebek dengan tangan yang kuku jarinya panjang dan hitam legam. Yang menjadi pertanyaan, apakah makhluk ini berbahaya? Jawabnya, makhluk ini sangat berbahaya. Bahkan salah satu yang paling ditakuti oleh warga kampung. Dahulu, saat makhluk ini seringkali menampakkan diri, makhluk ini dapat mencelakai bahkan berujung pada kematian. Saat saya dengar cerita ini dari tetangga saya yang kebetulan rumahnya tidak jauh dari kebun bambu, beliau bercerita bahwa pernah ada yang meninggal karena makhluk ini. Mereka yang meninggal karena makhluk ini dapat dikenali dengan satu cara, yaitu meninggal dengan mata dan mulut terbuka lebar. Maka itu pasti ulah makhluk tersebut. Pernah saya mengalami langsung kejadian dengan Wergol. Namun itu adalah hari yang sial bagi saya dan menjadi satu kenangan yang gak bakal saya lupakan. Ceritanya, waktu dulu saya mengaji di sebuah pondok pesantren baru, TPQ. Banyak anak-anak desa saya yang dipaksa untuk menimba ilmu di pondok itu. Meski hanya sebatas belajar mengaji, sejujurnya saya enggan mengaji di sana. Bukan karena apa-apa, namun karena tempatnya. Harus melewati area pemakaman dan tentu saja kebun bambu. Saya berangkat sesudah maghrib dan sialnya waktu itu cuma ada 3 anak yang pergi mengaji. Yang lain kebetulan tidak bisa ikut. Sebut saja saya Udin dan Jamal. Kami berangkat bersama-sama. Sebenarnya sebelum Isya seharusnya kami sudah pulang. Namun karena terkendala sesuatu, akhirnya kami baru bisa pulang pukul 9 malam. Setelah bersiap pulang,
Tidak lupa di tangan kami ada obor sebagai penerang jalan. Karena zaman saya masih kecil, tidak ada yang namanya lampu jalan. Melewati area pemakaman bikin saya nggak nyaman. Berkali-kali saya bilang permisi, meski di dalam hati gak cuma saya, Jamal dan Udin pun sama. Kami semua tidak mau memandang area pemakaman yang selalu tercium aroma melati. Ketika sudah sedikit berjalan jauh dan meninggalkan area pemakaman, maka tibalah kami di kebun bambu. Benar saja, baru saja menginjakkan kaki di kebun bambu, angin dingin seperti berhembus. Begitu saja, membuat api di obor kami perlahan bergoyang. Lalu tiba-tiba kami semua mendengar suara. Kami berpandangan satu sama lain, tahu akan yang menimpa kami. Tanpa pikir panjang, saya langsung melihat ke sana kemari, bersiap mengambil ancang-ancang untuk segera meninggalkan tempat ini. Udin yang pertama lari, diikuti Jamal, dan terakhir saya. Entah apa yang saya pikirkan malam itu. Jauh lebih gelap dari biasanya. Saya lari tanpa memperdulikan sandal yang terlepas dari kaki saya. Sandal bisa dicari besok hari, tapi kalau nyawa, kemana saya harus mencari? Udin dan Jamal sudah menghilang dari pandangan saya. Memang sial betul saya, karena saya yang paling kecil saat itu. Langkah kaki saya gak selebar mereka berdua. Belum juga saya memikirkan itu, tiba-tiba kaki saya terperosok masuk saat tersandung sulur-sulur bambu yang gak saya lihat di depan saya. Sontak saya terjatuh dengan wajah menghantam tanah. Keras sekali, sampai kening saya sakit sekali. Lalu suara itu kembali lagi. Dan benar saja, belum saya berdiri, di depan saya melihat makhluk kecil. Tingginya gak lebih tinggi dari anjing milik tetangga saya. Mungkin seukuran ayam kampung. Matanya merah menyala di tengah kegelapan. Kepalanya benar-benar menyerupai monyet, lengkap dengan taringnya. Ketika makhluk itu bersuara, kriak, kriak, kriak di depan saya. Tidak ada pergerakan di antara kami berdua. Sementara saya terus melihat makhluk itu, terpaku dengan sosok yang asing dan mengundang penasaran. Yang saya dengar dari cerita tentang hantu ini adalah, hantu ini biasanya menggelitik korbannya hingga tewas. Itulah sebabnya korbannya meninggal dengan mata dan mulut. Namun yang gak saya tahu adalah proses bagaimana makhluk ini menggelitik korbannya. Dan ada lagi yang pernah saya dengar dari makhluk ini. Meski kakinya bersirip seperti bebek, namun ketika berlari, makhluk ini cepatnya bukan main. Bahkan mustahil bisa selamat dari kejaran wergol. Hanya ada satu cara yang bisa menyelamatkan diri dari cengkraman wergol, yaitu dahan pisang. Wergol sangat takut dengan suara cambuk yang keras. Dan suara cambuk bisa dihasilkan dari dahan pisang yang diinjak sampai membentuk sulur yang meliuk. Sehingga ketika dilejutkan di tanah, maka suaranya menyerupai cambuk yang menggelegar. Sayangnya tidak ada kebun pisang di areal kebun bambu. Hanya dahan dan sulur bambu yang mustahil bisa menghasilkan suara menyerupai cambuk. Jadi saya pun hanya terpaku mematung melihat makhluk itu yang hanya berdiri seperti menunggu reaksi saya. Pasrah itu yang dulu saya pikirkan. Sampai saya mendengar suara cambuk dilejutkan dari jauh. Rupanya itu Udin dan Jamal. Mereka kembali dan berlari menuju saya sembari menghantakkan cambuk dari dahan pohon pisang.
Ketika itu juga saya bisa melihat makhluk itu berlari cepat sekali, menghilang di sela-sela bambu yang bertebaran di kebun ini. Rupanya Udin dan Jamal tidak meninggalkan saya. Saat mendengar suara wergol, mereka sudah diperingatkan karena wergol biasanya hanya mengejar satu orang yang paling lambat. Wergol tidak pernah bisa menyerang lebih dari satu orang. Dan untuk itulah yang pertama kali mereka lakukan adalah mencari pohon pisang, karena mereka tahu saya nggak bakal bisa lari secepat mereka. Malam itu mereka kenangan bagi kami bertiga. Malam itu menjadi kenangan bagi kami bertiga. Dan setiap kali saya bertemu dengan Jamal dan Udin, saya selalu mengingatkan mereka tentang masa kecil kami di mana kami bertemu dengan wergol yang akan terus saya ceritakan untuk anak-anak saya kelak. Satu hal lagi yang bakal saya jelasin. Konon, menurut kabar yang saya dengar, kemunculan wergol biasanya menjadi bukan pertanda baik atau buruk, melainkan pertanda bahwa tidak jauh dari tempat suara wergol muncul, sesungguhnya ada makhluk yang jauh lebih mengerikan tengah mengamati